Arif beralasan bahwa apa yang selama ini mereka lakukan adalah hubungan atas dasar suka sama suka yang tidak perlu untuk dibawa ke hubungan pernikahan. Mendengar jawaban dari Arif, Rini merasa sangat tersinggung dan terus memaksa Arif untuk menikahinya. Namun tentu saja, Arif terus menolak dan malah Arif menawarkan kepada Rini untuk menggelapkan uang perusahaan yang sedang dibawanya. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Bandung dan terjadi pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang wanita yang bekerja sebagai kasir sebuah perusahaan yang hidupnya berakhir di tangan kekasih gelapnya. Pria itu dengan tega melakukan aksi kejinya lantaran ia kesal karena kekasih gelapnya itu meminta pertanggungjawaban atas hubungan yang selama ini mereka lakukan. Bagaimana cerita selengkapnya dengan kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Ruang Cerita. Kasus wanita yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper akhirnya terbongkar. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Lalu bagaimana cerita di balik terbongkarnya kasus ini? Berikut liputan mendalam khas Kabar Siang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan cerita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media yang kami rangkum dan sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah perusahaan yang bergerak pada industri pembuatan makanan bernama PT Kobe, bekerjalah seorang perempuan bernama Rini Mariani, berusia sekitar 50 tahun. Rini bekerja pada salah satu cabang perusahaan yang berada di Bandung sebagai kasir. Sebagai seorang pegawai, Rini dikenal sebagai pekerja yang sangat giat, ramah, dan rajin. Hal ini membuat atasan Rini selalu mempercayakan uang perusahaan untuk dibawa oleh Rini untuk kemudian diserahkan ke bank setiap harinya. Rini diketahui merupakan warga Rancasari, Kota Bandung. Rini sudah menikah dengan seorang pria bernama Ganda Permana, berusia sekitar 51 tahun. Dari hasil pernikahan itu, Rini mempunyai 2 orang anak. Namun, pernikahan Rini dan Ganda dikabarkan tidak begitu harmonis karena sering cekcok. Bahkan Rini sudah melayangkan gugatan cerai untuk Ganda ke pengadilan agama setempat. Pada tanggal 17 Desember 2023, Rini bekerja lebih sibuk dari biasanya, disebabkan karena hari itu ada kegiatan audit keuangan oleh PT Kobe. Rini yang bekerja sebagai kasir pun harus diperiksa oleh auditor perusahaan. Dan saat itulah Rini pertama kali bertemu dengan Ahmad Arif Ridwanullah atau AARN yang merupakan auditor pada perusahaan pusat PT Kobe. Akibat dari pertemuan mereka, Rini dan Arif intens melakukan komunikasi, dari membahas pekerjaan sampai membahas hal-hal pribadi, dan mereka pun memutuskan untuk beberapa kali bertemu. Singkat cerita, lama-kelamaan pun hubungan mereka semakin erat. Rini yang saat itu masih berstatus istri dari Ganda Permana menjalin hubungan terlarang dengan Arif, yang saat itu pun baru saja menikah dengan wanita bernama Adelista Putri. Namun diduga, Rini saat itu tidak mengetahui bahwa Arif sudah memiliki seorang istri. Sama halnya dengan Rini dan Arif, Lisa juga merupakan salah seorang karyawan dari perusahaan PT Kobe. Namun saat itu, Rini bekerja pada cabang perusahaan yang berbeda. Pertemuan demi pertemuan pun sering mereka lakukan, hingga akhirnya mereka menjalin cinta yang semakin erat. Rini dan Arif semakin sering melakukan pertemuan. Bahkan pertemuan itu dilakukan di hotel, tanpa diketahui oleh pasangan mereka masing-masing. Hingga puncaknya, Rini dan Arif beberapa kali melakukan hubungan suami istri.
Namun ternyata justru hal itulah yang memicu pembunuhan terhadap Rini yang dilakukan oleh Arif. Pada tanggal 24 April 2024, Rini meminta izin kepada atasannya untuk pergi menjenguk kakaknya yang sedang berada di rumah sakit dengan alasan kakaknya mengidap TBC. Rini membawa serta uang perusahaan sebesar 43 juta rupiah untuk sekalian disetorkan ke bank. Namun, kenyataannya Rini melakukan pertemuan dengan Arif di Hotel Zodiac, Cicendo, Bandung. Pada pukul 11.30, Rini dan Arif melakukan check-in di kamar nomor 121 Hotel Zodiac dan kembali mereka melakukan hubungan suami istri. Usai mereka melakukan hubungan suami istri, Rini mempertanyakan kepada Arif tentang status hubungan mereka. Rini meminta pertanggungjawaban kepada Arif dan meminta Arif untuk segera menikahinya. Namun Arif, yang saat itu baru saja menikah dan akan segera melangsungkan resepsi pernikahannya, tentu saja menolak hal tersebut. Arif beralasan bahwa apa yang selama ini mereka lakukan adalah hubungan atas dasar suka sama suka yang tidak perlu untuk dibawa ke hubungan pernikahan. Mendengar jawaban dari Arif, Rini merasa sangat tersinggung dan terus memaksa Arif untuk menikahinya. Namun tentu saja Arif terus menolak dan malah Arif menawarkan kepada Rini untuk menggelapkan uang perusahaan yang sedang dibawanya. Mendengar perkataan Arif itu, Rini merasa sangat marah dan memaki Arif dengan sebutan brengsek. Mendengar makian dari Rini membuat Arif naik pitam. Ia langsung membenturkan kepala Rini ke tembok berulang kali. Bahkan Arif membekap mulut Rini dengan bantal selama 10 menit. Dan di sana, akhirnya Rini pun tewas. Sesaat setelah melakukan hal tersebut, Arif sempat linglung, merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kepalanya sulit mencerna situasi. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan pada jasad Rini. Ia terus berpikir bagaimana caranya agar ia bisa menyingkirkan jasad Rini tanpa ada yang tahu. Singkat cerita, Arif terpikir untuk membeli koper di sebuah toko di sekitaran hotel. Dengan maksud, koper tersebut akan digunakan oleh Arif untuk memasukkan jasad Rini. Arif mengecek kembali uang perusahaan yang sempat dibawa Rini dan segera mengemas uang tersebut untuk segera ia bawa. Arif mengambil uang setoran perusahaan sebesar 1 juta rupiah yang ia gunakan untuk membeli koper di toko koper tersebut dengan ukuran 24 inch. Namun sayangnya, koper tersebut tidak muat untuk jasad Rini. Tak lama berselang, Arif kembali membeli koper berukuran lebih besar. Ia membeli koper berukuran 28 inch seharga 1.350.000. Kemudian, pada pukul 15.31, Arif memasukkan korban ke dalam koper yang tadi dibeli dengan posisi miring dan terlungkup. Kemudian, menutup kembali koper tersebut. Usai ia memasukkan jasad Rini ke dalam koper, Arif menghubungi adiknya Aditya dengan maksud meminta pertolongan. Namun, dalam situasi itu, Arif tidak menjelaskan kepada Aditya jenis pertolongan apa yang ia maksud. Arif segera mengambil tas yang berisi uang perusahaan dan kemudian menyeret koper hitam yang berisi jasad Rini untuk dibawa pergi meninggalkan hotel dan menemui adiknya. Sesampai Arif di lobi hotel, Arif memesan kendaraan menuju Bitung untuk menemui adiknya. Singkat cerita, setiba ia di Bitung, Arif dan adiknya menyewa sebuah mobil. Mereka pun kemudian pindah ke mobil sewaan tersebut beserta membawa koper hitam yang berisi mayat Rini. Awalnya Aditya sama sekali tidak mengetahui maksud sang kakak Arif datang meminta tolong kepadanya. Sesampai mereka di dalam mobil sewaan tersebut, barulah Arif mengungkapkan tentang apa yang baru saja ia lakukan kepada Rini. Mendengar cerita dari Arif, Aditya merasa bingung dengan kondisi yang terjadi. Ia tidak mengerti kenapa kakaknya Arif bisa melakukan hal sekejam itu. Aditya sempat ingin meninggalkan Arif, namun karena Arif terus membujuk dan meminta tolong kepadanya, akhirnya Aditya pun bersedia membantu Arif. Singkat cerita, dari Tangerang, Arif dan adiknya memutuskan untuk kembali ke Bandung. Dalam perjalanan kembali ke Bandung tersebut, mereka berpikir dan berdiskusi mau diapakan koper hitam tersebut. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk membuang jasad Rini di Jalan Impekasi, Kalimalang, Cikarang, Bekasi.
Seusai mereka meninggalkan jasad Rini di pinggir jalan, Arif dan adik Tia kembali ke Bandung melalui Karawang Timur. Mereka kemudian menuju hotel lain di Bandung. Di sana, mereka berdua sempat beristirahat sebelum kemudian Arif check out lalu kembali ke Bitung untuk mengantarkan adiknya. Setelah dari Bitung, Arif memutuskan untuk segera kembali ke Palembang, mengingat acara resepsinya dengan Lisa akan segera dilakukan, yakni pada tanggal 5 Mei 2024, sekitar 10 hari setelah ia melakukan pembunuhan kepada Rini. Pada tanggal 25 April 2024, ada seorang petugas kebersihan yang hendak membersihkan sampah liar di kawasan pinggir jalan Impekasi Kalimalang. Awalnya, petugas tersebut tidak menemukan keanehan pada kawasan jalan tersebut, hingga akhirnya ketika ia hendak akan membersihkan bagian semak-semak yang berjarak beberapa meter dari jalan tersebut, ia menemukan sebuah koper besar berwarna hitam. Merasa janggal dengan koper yang terlihat masih bagus dan baru tersebut, petugas itu mencoba untuk menariknya ke area yang lebih luas. Namun sayang sekali, koper itu terasa sangat berat dan berbau sedikit amis. Karena curiga, akhirnya ia melaporkan temuan tersebut ke Polsek Cikarang Barat. Singkat cerita, polisi dari Cikarang Barat mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengamatan pada kawasan tersebut. Tidak lama kemudian, koper tersebut dibuka dan didapati jasad seorang wanita dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Dengan beberapa bagian tubuh luka dan remuk, hidungnya mengeluarkan darah dan bibirnya pecah. Jasad itu tentu saja jasad Rini Maryani. Polisi pun segera memasangkan polis lain pada kawasan tersebut, melakukan investigasi dan meminta keterangan para saksi, termasuk memeriksa warga yang berada di wilayah tersebut, dan tentu saja meminta keterangan warga yang pertama kali menemukan koper tersebut. Polisi segera membawa jasad tersebut untuk dilakukan autopsi, dan didapatilah identitas korban adalah seorang wanita berusia sekitar 50 tahun yang berasal dari kota Bandung, bernama Rini Maryani. Tidak butuh waktu yang lama, polisi segera menyelidiki orang yang terakhir kali terlihat bersama korban. Dari hasil penyelidikan CCTV, diketahuilah bahwa korban terakhir kali bertemu dengan Arif di Hotel Zodiac. Pada CCTV tersebut, tampak jelas Arif dan Rini memasuki kamar nomor 121 Hotel Zodiac. Dan tidak pernah lagi Rini terlihat pergi meninggalkan hotel. Yang ada hanya Arif yang keluar membawa sebuah koper hitam yang akhirnya ditemukan pada pinggir jalan. Pada tanggal 1 Mei 2024, sekitar 4 hari menjelang acara resepsi pernikahannya, Arif dibekuk oleh polisi di kediaman istrinya di Palembang. Sontak saja, penangkapan Arif ini membuat istri dan keluarganya sangat shock. Pasalnya, sang istri Lisa sudah mengetahui bahwa Rini telah tewas secara mengenaskan melalui WhatsApp kantornya. Namun Lisa sama sekali tidak menyangka bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah suaminya sendiri. Arif pun hanya bisa pasrah menerima penangkapan tersebut. Kepada polisi, Lisa mengaku dikirimkan uang oleh Arif sebesar 29 juta rupiah, yang diduga uang tersebut adalah uang yang dirampas dari korban untuk acara resepsinya. Polisi menetapkan Arif sebagai pelaku utama pembunuhan Rini. Begitupun dengan Aditya. Ia juga dijerat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dua saudara tersebut kini sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Itu dia sobat, kisah dari Rini, seorang karyawan swasta yang berakhir tragis di tangan kekasih gelapnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?